Anda pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi negeri yang pernah memisahkan diri dari Roma kini bangkit kembali, Inggris. Tempat lahirnya reformasi, tempat altar-altar dirobohkan, biara-biara dibubarkan, dan para pastor diburu secara diam-diam. Selama berabad-abad, Inggris disebut sebagai bangsa Protestan, bangga dengan perpisahannya dari Paus, yakin bahwa iman lama telah lenyap untuk selamanya. Namun ada sesuatu yang berubah. Di katedral-katedral yang pernah dikosongkan oleh reformasi, alunan himne Latin kembali menggema. Kaum muda berlutut di hadapan Ekaristi, yang diajarkan nenek moyang mereka untuk ditolak. Paroki-paroki Anglikan memohon komuni dari Roma. Tanah yang sama yang menguburkan para martir, kini menyaksikan iman dibangkitkan kembali. Ini bukan nostalgia, ini nubuat yang terungkap. Gereja yang tampaknya terbungkam di Inggris kini menemukan suaranya kembali, dan kedengarannya anehnya familiar, seperti rumah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, lakukan bagian Anda dalam menjaga kebenaran ini tetap hidup. Like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang dapat melihat apa yang terjadi. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Ini bukan sekadar sejarah yang berulang, ini adalah kasih karunia yang kembali. Pulau yang dulu menolak misa kini mengenangnya. Pada abad ke-16, Inggris adalah domino pertama yang jatuh dalam sebuah gerakan yang akan memecah belah dunia Kristen. Ketika Henry VIII mendeklarasikan dirinya sebagai kepala gereja, itu bukan sekadar tindakan politik, melainkan gempa spiritual. Altar-altar dilucuti, biara-biara dibakar, dan ribuan imam yang setia diasingkan atau dibunuh. Inti iman Inggris, yang dulu berpusat pada Ekaristi, digantikan dengan mimbar. Misa menjadi sebuah peringatan, tabernakel menjadi kota kosong. Selama beberapa generasi, kisah itu diceritakan dengan satu cara, bahwa Inggris telah terbebas dari tahyul. Namun, seiring berlalunya abad, buah dari perpecahan itu mulai layu. Iman terpecah menjadi denominasi-denominasi, ibadah berubah menjadi pertunjukan, rasa sakral melebur menjadi preferensi. Dan diam-diam, rasa lapar tumbuh. Jiwa Inggris yang sama yang pernah membangun katedral mulai merindukan kembali transendensi, akan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan benar. Disitulah nubuat berperan, karena para nabi kitab suci sering menggambarkan pengasingan yang diikuti oleh kepulangan. Sebuah pola perjanjian yang hilang dan perjanjian yang dipulihkan. Apa yang dijalani Israel dalam perjanjian lama, telah dijalani oleh bangsa-bangsa Kristen dalam sejarah. Inggris, seperti Israel, telah menyimpang jauh dari altarnya. Namun Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian itu. Saat ini, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Para seminaris semakin banyak, orang-orang yang bertobat membanjiri kelas-kelas RCIA, dan adorasi Ekaristi, yang pernah dilarang, menyebar di universitas-universitas dan kota-kota kecil. Bahkan para uskup Anglikan, pewaris pemisahan Henry, diam-diam menyeberangi sungai Tiber. Ini bukan tren politik, ini koreksi spiritual. Roh Kudus yang sama yang pernah membangkitkan orang-orang kudus seperti Thomas More dan Edmund Campion, kini bergerak kembali melintasi negeri yang sama. Kisah Inggris selalu Ekaristi, dan surga tampaknya sedang menulis babak barunya. Ketika Inggris memisahkan diri dari Roma, ia tidak hanya kehilangan kesatuan, ia juga kehilangan kontinuitas. Reformasi berjanji untuk membersihkan gereja, tetapi dalam prosesnya, ia memisahkannya dari akar iman apostolik yang hidup. Bagi umat Katolik, kebenaran tidak berkembang melalui interpretasi, kebenaran mengalir melalui persekutuan. Kitab suci, tradisi, dan magisterium membentuk satu suara,
suara Kristus yang bergema sepanjang masa. Itulah sebabnya apa yang terjadi sekarang di Inggris terasa begitu akrab. Ini bukan inovasi, melainkan kembali. Para convert muda membaca tulisan-tulisan para bapak gereja dan menyadari bahwa tulisan-tulisan itu terdengar jauh lebih Katolik daripada Protestan. Mereka membaca Ignatius dari Antiokhia yang berkata, "Dimanapun uskup ada, disitulah umat berada. Sebagaimana dimanapun Yesus Kristus berada, disitulah gereja Katolik berada." Mereka menjumpai Irenaeus yang membela Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus yang sejati. Mereka menemukan bahwa iman pada abad-abad awal tidak hanya Alkitabiah, tetapi sangat inkarnasional, sakramental, dan berpusat pada kesatuan dengan Petrus. Katekismus menggemakan kebenaran yang sama. Gereja bersifat apostolik karena didirikan atas para rasul, berpegang teguh pada ajaran mereka, dan terus diajar, dikuduskan, dan dibimbing oleh para penerus mereka. Lihat KGK 857. Jadi, kembalinya yang kita saksikan bukanlah nostalgia emosional, melainkan pertobatan intelektual, hati dan pikiran menemukan kembali apa yang tak pernah hilang dalam sejarah. Jiwa Inggris mengenang kembali apa yang pernah ada, bukan protes, melainkan pengakuan iman yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Namun, banyak yang tetap berhati-hati. Mereka bertanya, bukankah ini sekadar ritualisme yang berkedok kebangkitan? Bukankah reformasi telah membebaskan kita dari tradisi buatan manusia? Itu adalah pertanyaan yang jujur, dan patut dijawab dengan jujur. Seruan reformasi tentang sola scriptura, hanya kitab suci, dimaksudkan untuk menjaga kebenaran, tetapi bahkan kitab suci pun menunjuk melampaui dirinya sendiri. Santo Paulus menulis bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Lihat 1 Timotius 3 ayat 15. Alkitab tidak jatuh dari surga, Alkitab lahir dari otoritas gereja. Konsili-konsili yang sama yang melestarikan kanon Injil juga merayakan Ekaristi, menghormati Maria, dan mengakui para kudus. Menerima Alkitab berarti menerima gereja yang memberikannya kepada kita. Yang lain keberatan, tetapi iman Katolik menambahkan hal-hal lain, api penyucian, pengakuan dosa, misa. Namun sejarah menceritakan kisah yang berbeda. Umat Kristen mula-mula mempersembahkan Ekaristi setiap hari. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 46, berdoa untuk orang mati. Lihat 2 Makabe 12 ayat 44-45, dan mengakui dosa kepada para pastor yang ditahbiskan. Lihat Yohanes 20 ayat 22-23. Ini bukanlah penemuan abad pertengahan, ini adalah praktik para rasul. Dan ketika beberapa orang mengatakan, iman saja yang menyelamatkan, mereka lupa bahwa satu-satunya penyebutan, iman saja, dalam kitab suci. Lihat Yakobus 2 ayat 24, menyangkal slogan tersebut. Keselamatan bukanlah sebuah kontrak melainkan sebuah perjanjian. Iman yang bekerja oleh kasih, seperti yang dikatakan Santo Paulus, Galatia 5 ayat 6. Penemuan kembali iman Katolik di Inggris bukanlah pemberontakan terhadap kitab suci. Ini adalah kitab suci yang akhirnya dibacakan secara lengkap, dengan tubuh historisnya dipulihkan. Jauh dari penolakan terhadap Kristus, kedatangannya kembali ini justru menempatkannya tepat di tempat yang seharusnya. Di pusat ibadat, terselubung dalam roti dan anggur, dipuja dalam Ekaristi. Keberatan-keberatan itu sirna ketika kebenaran dilihat sepenuhnya. Inggris tidak meninggalkan akal budi, melainkan mengingat wahyu. Semuanya kini selaras, sejarah, rasa lapar, harapan. Kisah Inggris telah mencapai titik balik. Apa yang dulunya pemberontakan telah menjadi rekonsiliasi. Katedral-katedral yang sama yang dilucuti, kini bergema kembali dengan dupa dan nyanyian. Tanah yang sama yang membakar para imam, membangkitkan kembali orang-orang kudus. Nubuat yang tersembunyi dalam pengasingan sedang digenapi sebagai balasannya. Ketika para bapak gereja menulis bahwa kebenaran takkan binasa, mereka memikirkan momen-momen seperti ini, karena kasih karunia tidak melupakan tanahnya. Ia menantikannya. Firman yang ditanam di Inggris tak pernah mati. Ia terbenam di bawah tanah seperti benih di musim dingin, menunggu musim semi, dan kini tunas-tunasnya mulai bermunculan. Anda dapat melihatnya di mana-mana, pada para konvert Oxford yang berlutut di depan tabernakel, dalam prosesi yang berkelok-kelok di jalanan London yang dulunya memusuhi Roma,
pada para mahasiswa yang berdoa rosario di universitas-universitas yang mengejeknya selama berabad-abad. Reformasi memecah belah kekristenan, tetapi Roh Kudus sedang menjahit kembali tubuh itu. Satu pengakuan dosa, satu pertobatan, satu misa pada satu waktu. Nubuat digenapi, surga dinyatakan, Kristus dihadirkan. Negeri yang pernah merobek tabir sedang menyaksikannya diperbaiki kembali. Ini bukanlah akhir dari kisah iman Inggris, ini adalah kebangkitannya. Jadi, jangan hanya menyaksikan kisah ini terungkap dari kejauhan, karena kebangunan rohani bukanlah berita utama, melainkan sebuah undangan. Kasih karunia yang sama yang membangkitkan Inggris memanggil setiap hati kembali ke altar. Pertanyaannya bukanlah apakah suatu bangsa dapat kembali, melainkan apakah Anda mau. Jika Anda telah menyimpang dari sakramen-sakramen, pulanglah. Jika Anda meragukan Ekaristi, berlututlah di hadapannya. Kristus yang sama yang menunggu berabad-abad untuk kembalinya suatu negara telah menunggu Anda dengan tenang di setiap tabernakel di dunia. Kunjungi gereja minggu ini. Duduklah di hadapan kehadiran yang mengubah sejarah. Anda akan melihat apa yang dilihat Inggris lagi, bahwa kebenaran bukanlah sebuah ide, melainkan seorang pribadi, dan dia masih di sini. Sebelum kita tutup, lakukan bagian Anda dalam menyebarkan kebangkitan ini. Like, share, dan beritahu kami dari mana Anda menonton. Ini bukan sekadar nostalgia, ramalannya terlahir kembali, dan mungkin melalui kesaksianmu, jiwa lain atau bangsa lain mungkin menemukan jalan pulang. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang